Lanjut ke revolusi Rusia. Revolusi Rusia. Ini masih Rusia ya, masih Rusia. Jadi sebelumnya kan, jadi Rusia itu kan berubah-ubah ya. Pertama Rusia kekaisaran, terus Rusia komunis, terus Rusia Rusia yang Uni Soviet, terus nanti sekarang Rusia yang apa? Republik, bukan republik, apa ya namanya? Ya Rusia yang sekarang lah pokoknya. Keadaan sebelum revolusi gimana? Rusia tuh dulu dipimpin oleh namanya Tsar Nicholas, itu kaisar kaisar Rusia waktu itu. Tsar Nicholas II dia hidup 1894 sampai 1917. Tsar ini tuh ekonominya sebenarnya masih bagus-bagus aja gitu, masih bagus-bagus aja. Cuman karena saking bagusnya ya, merasa adanya apa ya? Jadi sebenarnya, sorry, aku flashback lagi ya. Jadi sebelum revolusi Rusia ini tuh ada namanya revolusi industri ya, besar-besaran perubahan apa ya, mesin gitu, dari manusia menjadi mesin gitu ya. Itu kan revolusi industri. Nah pada saat Tsar Nicholas II ini pengen kayak gitu, cuman malah membuat apa, revolusi industri kan malah membuat mem-PHK-kan orang-orang ya, manusia-manusia kan jadi nggak punya kerjaan ya. Nah orang-orang itu yang resah tuh seperti itu gitu. Jadi besar-besaran tuh PHK-nya gitu ya. Jadi kayak gitu tuh. Terus Sergei Witte atau Menku-nya Rusia waktu itu mengembangkan industri Rusia, sehingga industrinya Rusia tuh maju banget waktu itu. Ya nggak banget sih, cuman setidaknya setidaknya ada revolusi. Nah, revolusi itu yang akan membuat orang-orang tuh wah kok kayak gini gitu, kayak gitu. Jadi terus di situ ada tulisannya industri dulu, revolusi industri dulu, banyak industri yang pakai mesin gitu ya. Terus kan ada kaum kaum buruh nih, kaum kaum buruh atau proletar ya, yang ada yang di PHK, ada yang ya kerjanya kecil gitu ya. Pokoknya pekerja kecil lah, rakyat kecil ini. Nah, dan akhirnya mulai ada apa ya, doktrin-doktrin sosialisme waktu itu dalam bukunya Karl Marx ya, bukunya Karl Marx itu mungkin mungkin orang-orang waktu itu baca ya, mungkin orang-orang itu pada baca Karl Marx gitu, akhirnya wah ini bagus nih gitu, masa orang-orang yang kaya doang yang bisa hidup enak gitu ya, masa para pemilik modal doang yang bisa ikut yang ini, yang bisa hidup enak gitu ya, kita gimana gitu. Marx kan bilang kalau masyarakat yang baik itu adalah masyarakat tanpa kelas ya. Cita-citanya adalah masyarakat tanpa kelas. Makanya waktu itu sosialisme jadi semakin berkembang gitu. Akhirnya orang-orang tadi tuh membuat partai, teman-teman. Ada partai namanya Partai Sosial Demokrat tahun 1898, dipimpin oleh George Plekhanov, yang kelak digantikan oleh Kerensky. Oke. Kerensky. Oh ya, Partai Sosial Demokrat ini itu namanya sebutannya Menshevik. Oke, Menshevik. Menshevik. Menshevik itu Sosial Demokrat. Terus nanti ada partai yang kedua namanya Partai Komunis, atau kita sebutnya Bolshevik. Kalau tadi Menshevik, ini Bolshevik. Itu dipimpin oleh Vladimir Lenin, yang kelak akan digantikan oleh Joseph Stalin. Oke. Terus tahun 1904 sampai 1905 itu juga Rusia pernah pernah perang dengan Jepang ya, memperebutkan apa? Memperebutkan semenanjung Liudaong, semenanjung Liudaong gitu ya. Itu ada di Tiongkok sih sebenarnya, tapi mereka memperebutkan itu, tapi ternyata Rusia kalah gitu. Rusia kalah dan akhirnya ya orang-orang kayak kecewa lah gitu ya. Masyarakat kecewa gitu. Orang-orang sosial komunis itu menuntut kebebasan gitu. Terus ada peristiwa juga namanya Minggu Berdarah atau Bloody Sunday. Oke, Bloody Sunday tanggal 27 Januari 1905. Itu sebenarnya demo aja, demo buruh gitu, demo buruh kayak ya sering lah demo buruh gitu ya. Dia demonya di Istana Tsar Nicholas tadi. Cuman sampai sana sama pegawai kerajaannya malah ditembakin para para pendemonya. Jadi orang-orang loh kok ditembakin? Kita kan cuma mau demo gitu. Nah, akhirnya
pada tahun 1905 itu buruh pada mogok tuh di Saint Petersburg. By the way, ini revolusinya kayak bertahap ya, 2 kali ya. Ini tahun 1905 dulu, oke? Akhirnya kaum buruh membentuk dewan buruh ya, semua buruh membentuk dewan buruh, terus mendesak SAR 2 untuk membentuk UUD. Jadi dia tuh belum punya UUD waktu itu. Aneh banget. Terus ada namanya Oktober Manifesto 1905. Berhasil tuh akhirnya, berhasil membentuk UUD pertama. Oktober Manifesto namanya, 1905. Terus ada perubahan agraria ya, oleh Menteri Stolypin 1905. Itu kayak ada perubahan besar-besaran di sektor agraria gitu. Terus akhirnya dibentuk juga Duma namanya. Duma itu DPR-nya mereka gitu. Terus itu 1905 belum selesai tuh. Oke, 1905 itu belum selesai. Dilanjut lagi pada tahun 1917. 1917 itu kita melakukan revolusi, bukan kita sih, maksudnya orang sana. Kita melakukan revolusi. Tapi apa yang menyebabkan gitu ya? Apa yang menyebabkan revolusinya kayak 2 kali gitu? Karena waktu tahun 1905 itu kayak wah udahlah UUD-nya ada dulu, UUD-nya lah. Jadi UUD-nya udah ada, kayak merasa tenang gitu. Ternyata belum ini juga nih, belum bagus-bagus juga gitu, belum berubah juga. Makanya pada tahun 1917 orang-orang masyarakat tuh pada wah ini saatnya revolusi gitu. Jadi pada saat itu SAR 2 reaksioner. Dia tuh nggak mau menentang kemajuan, nggak mau menentang kemajuan. Dia tuh menentang kemajuan, nggak mau ada kemajuan, nggak mau ada perubahan gitu. Dia menentang kemajuan gitu ya. Akhirnya dia membatasi hak berpolitik. Udah mulai otoriter ya, udah mulai otoriter kan. Terus Duma buka perwakilan rakyat, tapi sebagai badan penasehat SAR gitu ya. Harusnya kan perwakilan rakyat, harusnya kan legislatif dengan eksekutif kan cukup berbeda gitu ya. Cuman ini kok malah jadikan badan penasehatnya SAR gitu ya. Terus susunan pemerintah berdasar favoritisme, ya nepotisme lain namanya. Jadi orang-orang terdekatnya tuh tergantung aku pengennya siapa gitu, bukan karena kinerjanya gitu. Terus adanya kesenjangan sosial ya, karena tadi revolusi industri itu ada kesenjangan sosial, buruh, kaum proletar dengan kaum borjuis ya. Terus ada persoalan tanah waktu itu, bangsawan tetap ingin menjadi tuan tanah. Bangsawan tetap ingin menjadi tuan tanah, tapi buruh juga pengen dong punya modal gitu ya. Tapi lanjut di situ muncul aliran liberal, sosial demokrat dan komunis. Kan waktu itu masih masih kekaisaran ya, masih kekaisaran terus di masyarakat tuh berkembang banyak paham waktu itu. Banyak paham, ada paham liberal, sosial demokrat, dan komunis gitu ya. Terus karena tadi ya Rusia kalah dari Jepang ya. Kekalahan itu malah membuat sengsara gitu ya. Dan juga kan revolusi 1917 itu kan sebelum itu kan ada namanya Perang Dunia I ya. Nah, Perang Dunia I ini juga membuat kelaparan gitu karena akibat perang gitu. Maka pada 1917 bulan Februari, kaum liberal, sosialis dan komunis itu menuntut bahan makan dengan cara apa? Mogok kerja gitu ya. Ini 3 paham ini tuh ada di masyarakat kecil gitu ya. Terus tentara istana nih yang tadinya menembakin tentara istananya, bukan pegawai istana ya. Tentara istananya akhirnya memihak rakyat dan menembaki pegawai istana yang tadi menembakin waktu di Bloody Sunday ya. Terus akhirnya Tsar Nicholas II turun tahta, kaum liberal membentuk pemerintah sementara namun gagal melakukan perubahan. Jadi awalnya liberal dulu nih, paham liberal yang mau ngambil pemerintahannya, tapi gagal. Nah, terus lanjut si kaum sosialis pengen berkuasa juga, tapi rakyat malah tidak percaya gitu ya. Akhirnya kaum sosialis jadi diganti dengan kaum komunis. Kaum komunis menjanjikan tersedianya makanan dan pembagian tanah. Nah, ini yang dirasa sangat sangat bagus lah gitu pada saat itu ya. Tadi ya Februarinya, sekarang Oktober gitu kan. Jadi ada selang waktu lah, ada selang waktu ya. Lenin dan Bernstein menyebarkan propaganda anti bourgeois. Jadi yang tadi ya, Lenin kan
pemimpin partai Bolshevik atau komunis ya, menyebarkan propaganda anti borjuis. Dan akhirnya dia mempersiapkan revolusi komunis dan membentuk Tentara Merah. Tentara Merah itu artinya tentara yang berhaluan komunis gitu ya. Akhirnya Lenin menganjurkan petani untuk membagi-bagi tanah dan menyita pabrik-pabrik ya. Akhirnya komunis yang berkuasa ya. Terus Revolusi Oktober itu di Petrograd, tentara dan angkatan laut akhirnya memihak Lenin. Lenin itu yang komunis tadi, dan akhirnya tadi yang kaum sosialis tadi yang dipimpin oleh Kerensky itu digulingkan. Karena apa tadi? Karena kaum sosialis berkuasa tapi rakyat tidak percaya gitu ya. Akhirnya sekarang menjadi negara komunis. Maksudnya saat itu. Sekarang udah enggak. Maksudnya sekarang ini tahun 2021 ini udah enggak. Akhirnya dampaknya apa? Dampaknya Revolusi Oktober 1917 itu adalah dihapusnya pemerintahan Tsar di Rusia. Udah nggak ada lagi kekaisaran, bangsawan tuh udah nggak ada gitu ya. Terus muncul demokrasi, tapi masih berlandaskan komunisme ya teman-teman. Terus modernisasi Rusia di bidang industri dan pertanian, akhirnya mereka benar-benar fokus tuh membangun negaranya gitu ya. Terus akhirnya karena komunisme dirasa berhasil untuk menggulingkan pemerintahan kaisar gitu, akhirnya komunisme ini menyebar ke seluruh dunia gitu ya. Dirasa bagus juga nih gitu. Terus makanya banyak kan tokoh-tokoh komunis di Indonesia yang belajarnya di Rusia gitu karena emang itu salah satu penyebaran juga dari lewat pendidikan juga. Dan akhirnya pada tahun 1922 terbentuklah USSR atau United Soviet, Uni Soviet, Uni Soviet yang nanti akan ada di Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, oke? Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin nanti kita bahas selanjutnya, oke? Di kelas, di kelas. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman udah menyimak. Sorry banget kalau emang kalian bosen atau kayak gimana. Cuman aku pengen banget kalian bisa dapat materi yang banyak, paham lah tentang konsep tentang revolusi dunia itu. Sebenarnya revolusi dunia itu nggak cuma 3 ini ya. Kita ada di Tiongkok juga pernah melakukan nasionalisme. Indonesia juga pernah lah. Itu kan revolusi juga, tapi revolusi terhadap apa namanya? Itu sebenarnya bukan revolusi banget sih itu kayak memperjuangkan kemerdekaan gitu. Tiongkok pernah, Filipina pernah, Turki pernah, banyak lah di negara-negara ini. Jadi gejala sosial ini, revolusi ini itu tuh berulang gitu, kayak membentuk sebuah pola gitu. Dan nanti mungkin aja nanti ada pemerintahan yang akan digulingkan. Akhirnya pemerintahan yang menggulingkan pemerintahan sebelumnya akan digulingkan lagi gitu ya, dan seterusnya. Kayak gitu, kayak dunia tuh seperti itu. Oke? Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Sukses terus. Semoga apa yang kalian cita-citakan menjadi yang terbaik. Bye-bye.